Zebra cross. Kok sama backgroundnya, aku pakai hitam, aku pakai putih. Iya. Kamu tadi nggak mau ini kan? Nggak tahu sih, taruh aja situ. Soalnya memang banyak maunya. Nggak ada. Ini naruh ini. Ini apa? Lip balm. Lip balm. Bibir. Kamu pakai? Enggak. Ayo dong opening. Pakai opening. Ya kan kamu bilang pakai opening tadi. Oh. Alright, what's good fellas? Remember, explicit content. Let's go. Bay, kamu gak kenalin aku, Bay? Oh iya, kenalan. Halo semuanya, nama saya Selana Main Green. Instagramnya Selana XX Green. Ya, kamu agak kurang bisa ya ngomong kayak RR gitu. Ya, jadi namanya dia Selena guys. Ya, jadi bagi kalian yang mau cari Instagramnya nih, klik deskripsi di bawah itu ada. Klik the link below, anjay. So, hari ini Critical Talker ke berapa ya? Ke 11 ya. Kemarin ke 10, sekarang ke 11 berarti. Sekarang kita akan membahas apa, Sel? Kenapa jadi orang baik selalu tersakiti? Jangan-jangan kayak hebat gitu bawakanmu nih. Kenapa orang baik selalu tersakiti gitu. Kayak biasa kan kayak TV-TV gitu. Kenapa orang baik selalu tersakiti? Nah, kenapa, Bay? Kenapa, Sel? Nih kagak tahu kok nanya sama gua. Aja lu yang bahas lah. Ya jadi gimana, Sel? Menurut kamu nih, menurutmu pribadi kenapa orang baik selalu tersakiti? Namanya orang baik pasti sakiti. Emang orang jahat gak bisa disakiti? Bisa sih, cuma ya kan kalau orang jahat tuh agak lebih susah untuk disakiti karena kayak udah berpengalaman gitu loh. Hal-hal yang namanya tersakiti. Berarti orang jahat itu dulunya baik? Iya, kayak Joker, kayak film Joker. Berarti menurutmu itu dulu orang jahat itu baik berarti ya? Tapi bukannya itu kayak bawaan gak sih? Kayak jahat itu sifat alami manusia gak sih? Kayak enggak lah. Berarti orang tuh bakal jadi jahat kalau dia tuh dijahatin pertama gitu. Jadi gitu. misalnya gini ya, kayak misalnya lu KDRT gitu. Terus kayak kamu jadinya trauma berat gitu. Kamu bakal jadi jahat atau kamu bakal jadi baik? Baik. Kok bisa jadi baik sih? Iya, kan karena kamu trauma kayak itu ngefek banget gitu loh. Ini misalnya kayak kamu bisa dapat depresi, tekanan, tiba-tiba kamu bisa bipolar, segala macam kayak gitu. Ya baik, karena memaafkan dan mengikhlaskan itu segalanya. Contoh orang baik selalu tersakiti. Kalau anggap kamu kuliah nih. Ditanya sama dosen, kenapa orang baik selalu tersakiti? Gak boleh buka HP, gak boleh buka internet semuanya. Apa yang kamu pikirkan pertama kenapa orang baik selalu tersakiti? Nggak ada orang di dunia ini yang bakal selalu jadi baik. Pasti ada bakal sesuatu hal yang bikin kita untuk jadi jahat, dan hal-hal seperti itulah yang menjadikan kenapa ada orang-orang jahat di dunia. So, I'm asking, kenapa orang baik selalu tersakiti? Bukan kenapa? Ya kan misalnya kayak bukan berapa banyak orang baik di dunia ini. Misalnya. Ya, misalnya kenapa misalnya? Misalnya kayak apa? Misalnya kayak apa, Sel? Keluarin semua kata-katamu itu, Sel. Kayak misalnya kamu tuh kan, kamu habis deketin 3 cewek tuh, tapi ditolak semua. Sakit nggak? Sakit lah. Kamu baik nggak orangnya? Baik. Kamu yakin kamu baik? Ya baik. 100% yakin kamu baik? Enggak kan? Sekarang 100% baik, dulu enggak. Karena dulu kenapa? Karena ya dulu. Ya berarti kamu gak pernah ngelakuin kesalahan dong kalau misalnya kamu baik. Orang mana sih yang gak pernah ngelakuin kesalahan? Ya udah, berarti kamu gak 100% baik kan? Kenapa gak sesimpel aja gitu? Kenapa orang baik selalu tersakiti ini? Contohnya orang baik itu terlalu ikhlas. Maksudnya jadi dia gampang dimanfaatin. Itu loh maksudnya Selena, Green, Len. Ya, jadi ini ada penjelasannya, Sel. Kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa orang baik selalu tersakiti? Karena orang baik selalu memandang orang lain tulus seperti dirinya. Oh, jadi orang baik itu selalu memandang orang lain yang jahat, padahal yang jahat itu, anggap nih, gue orang baik, lu orang jahat. Gue kayak mandang lu tuh tulus gitu, padahal lu jahat gitu. Ia tidak menyisakan sedikit pun prasangka bahwa orang yang ia pandang penyayang mampu mengkhianatinya. Anjay. Dia nggak peduli mau orang itu kayak gimana latar belakangnya, yang dia peduli cuman orang tuh baik gitu. Padahal dia nggak tahu di belakangnya orang tuh baik atau enggak. Semangat dikit nambah. Kamu salah. Anjir. Nah, itu kayak nggak ada. Kayak nggak ada hidup gitu loh.
Ini ya beberapa contoh kenapa orang baik sering disakiti. Kira-kira yang pertama apa, Sel? Contoh orang baik kenapa selalu tersakiti? Selalu mendahulukan orang lain. Selalu mendahulukan orang lain. Iya, kayak misalnya lebih mementingkan kepentingannya orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Oh iya, contohnya kayak anggap kapal mau tenggelam. Dia mendingin nyelamatin orang lain dulu baru dirinya sendiri gitu kali ya. Padahal belum tentu yang diselamatin itu orang baik atau orang jahat. Jadi ini ya buat kalian nih ya, jangan terlalu kasihan pada orang lain nih. Jangan terlalu kasihan pada orang lain, jangan terlalu baik pada orang lain sehingga kalian melupakan diri kalian sendiri. Bener kan? Maksudnya kayak kenapa kalian harus baik dengan orang lain? Tapi itu kayak menyakiti diri kalian sendiri gitu loh. Kayaknya baiknya tuh sewajarnya aja ya. Maksudnya kayak iya benar-benar sewajarnya aja. Gitu. Nggak sampai terlalu kayak, baik gitu. Kalau terlalu baik kan kayak gimana kalian ya? Tolong entah kalian kena gitu. Iya kalian yang kena, kalian yang sakit, terus kalian bilang nggak apa-apa ya? Bukan nggak apa-apa itu sebenarnya. Jadi sama aja kalian ngehancurin hati Tuhan. Tuhan nyiptain badan buat kalian, nyiptain raga ya buat dijaga sama diri kalian, bukan buat disakitin sama kalian. Jadi jangan terlalu baik kepada orang lain gitu loh. Kalau ujung-ujungnya itu bisa nyakitin diri kalian sendiri. Guys, ini berbasis pengalaman pribadi juga ya. Mantap. Contoh kedua, Bay. Oke, contoh kedua. Orang baik selalu ditipu. Kok bisa? Orang baik pasti selalu dimanfaatin. Kayak gimana ya? Lu orang baik, lu nggak bakal mikir kalau gue tuh manfaatin lu nggak bakal mikir kalau gue tuh jahat. Ya udah gue manfaatin lu aja. Orang baik tuh selalu kena tipu ya berarti ya. Dalam hal apa lagi nih, Sel? Apa? Dalam hal pacaran, Bay. Kasih tahu, Sel. Let's go. Apa? Selingkuhin, disakitin, ditipu, bilangnya Bay, bilangnya lagi di rumah padahal pergi sama cewek lain. Makan. Bener nggak, Bay? Bener nggak gua? Bener banget, parah sih. Jadi kalau dia dalam hubungan asmara atau pacaran gitu, kalau orang baik yang sering ditipu tuh kayak ya gitu, kayak dia selalu ditipu, anggap percaya aja gitu loh. Percaya aja gitu, kayak udah kamu percaya aja, kamu nggak usah overthinking sama aku. Kayak misalnya nih, telepon, halo kamu lagi di mana? Aduh lagi di rumah nih, padahal sebenarnya pergi jalan sama orang lain. Kamu lagi di mana? Aku lagi makan nih ngunyah-ngunyah, padahal di belakang ya. Lu nggak ngerti kan? Ngerti kok. Oh ngerti. Ya gitu dah ya, kenapa orang baik selalu kena tipu, selalu ditipu. Ya karena mereka tuh sangat gampang dimanfaatkan kepercayaannya. Apakah tetap menjadi baik itu salah walaupun sudah disakiti? Kalau menurut kamu, Sel? Menurut aku sih tetap harus menjadi baik ya, karena ya ada kalanya kita harus menjadi baik sama orang-orang, tapi nggak sepenuhnya harus tetap baik gitu loh. Maksudnya kayak ada juga saat-saat kita untuk jadi jahat sama orang, ada saat-saat juga untuk kita jadi baik. Misalnya kayak kita jadi jahatnya, kayak misalnya orang ini mau manfaatin kita, ya kita harus kayak ya jahat, kayak tegasin gitu loh, kayak lu nggak bisa manfaatin gue gitu loh, Bar. Bener nggak? Jadi menurutmu tetap menjadi baik aja? Iya. Jangan pernah dendam sama orang, karena itu benar-benar nggak boleh banget. Kayak kamu bisa misalnya benci sama orang itu, tapi jangan sampai dendam. Kau boleh benci sama orang tapi nggak boleh dendam. Bedanya nggak suka sama benci itu apa? Beda lah. Apa bedanya nggak suka sama benci? Kalau benci itu kan kayak sampai gue benci banget sama orang ini, kayak gue pengen gitu. Kalau misalnya ya bedanya gue nggak suka banget sama orang ini, gue kan kalau nggak suka ya udah kayak apa Sel? Lu mah. Ya, jadi itu menurutmu kenapa tetap menjadi baik itu baik walaupun sudah disakiti? Kalau menurut gue sih gimana ya? Apakah tetap menjadi orang baik walaupun sudah disakiti? Ya udah jadi orang baik aja. Kenapa ya? Apalagi? Apa yang kalian mau lakuin? Kalian kalau mau ngejahatin orang dapat apa? Setelah kalian berhasil berbuat jahat ke orang itu akan menimbulkan rasa kepuasan di dalam diri kalian sendiri. Apalagi yang kalian dapat selain kepuasan? Kecuali kalau kalian berbuat baik. Kalian sudah disakiti, kalian tetap berbuat baik, kalian dapat pahala, kalian dapat apa, pasti bakal banyak lah kalau anggap kalian terus menjadi orang baik gitu loh. Ini enak loh, enak tau. Besok saya mau bikin gitu. Nah, tau gak sih mantan saya jualan keripik? Gimana? Cara agar tetap menjadi baik walaupun sudah disakiti. Kan tadi kita udah kasih jawaban nih tentang kayak apakah salah tetap menjadi baik walaupun sudah disakiti. Nah, terus ini sekarang kita akan memberitahu kalian kayak bagaimana caranya tetap menjadi baik walaupun sudah disakiti. Kayak gimana, Sel? Satu kata doang, ikhlas, Bay. Ikhlas. Sebenarnya itu satu kata, simpel, jelas. Tapi kadang susah buat kita tapi susah diterapkan. Ikhlas, Bay.
Jadi misalnya kamu pacaran nih sama orang terus kayak ujung-ujungnya dia selingkuhin kamu gitu kan, pasti sakit rasanya kan. Banget. Kayak sakit banget sampai lu pasti kayak kesel, gregetan, kayak mungkin kadang ada yang benci sama orang itu. Tapi kita harus belajar untuk mengikhlaskan, kayak di posisi pas kita udah mengikhlaskan itu ya, di saat itu kita bakal nyadar kayak memang orang itu bukan buat gue, kayak memang orang itu nggak baik buat hidup gue. Memang bukan takdir gue. Memang takdirnya bukan buat gue dan gue bahagia. Di saat itu lo bakal bahagia pas lo udah mengikhlaskan orang itu. Di saat itu lo bakal nerima kenyataan kok dia tuh lebih baik sama orang lain daripada sama lo. Betul Sel. Itu barusan pencerahan dari seorang Serena Green ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ini konten bener-bener konten yang paling serius dari yang lain Sel. Asal kamu tahu Sel. Sebelumnya saya nggak pernah ngebuat konten seserius ini kecuali yang horor. Yang penonton Centauri kan biasa nonton video Centauri palingan cuman ngeliat ketawanya doang. Paling kalian cuma ketawa, terhibur, tapi kalian dikit mendapatkan suatu pelajaran gitu. Nah sekarang di video ini ya walaupun ketawa-ketawanya nggak begitu banyak, nggak kayak biasanya, at least kalian tuh mendapatkan informasi yang benar-benar informasi gitu, benar-benar pelajaran yang baik buat hidup kalian gitu. Benar guys. Kayak memang kita harus santai ya menjalani hidup ini, tapi harus dengan sedikit keseriusan. Ya udah kesimpulannya kalau kalian sudah disakiti, ya udah jadi baik aja tetaplah menjadi orang baik karena itulah jalan terbaik di dunia ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini dan terima kasih udah ngundang saya, Bay. Tapi enak juga bisa apa namanya bisa ngobrol sama kamu di sini karena lebih kebuka aja wawasannya, dapat kata-kata yang baru, dapat pengalaman yang baru juga segala macam. Oh, Instagramnya guys, dia such a good person. So, ya, thank you. Tau gak? Lu tuh kayak 1564789. Kenapa? Karena gak ada duanya. Ya ampun Sel. Ya Allah, karena gak ada duanya. Tau gak sih, warna pelangi kan ada 7. Mejiku hibinit you. Ini kamu kenapa caranya kayak gini Sel? Kayak apa? Bisa jalan? Bisa. Yuk kapan? Thanks for watching and stay tuned and yeah, never peace. We out.